bahwa sesungguhnya seorang istri sudah dikatakan berkhianat kepada suaminya saat istri itu menjelek-jelekkan suaminya. Seorang istri dikatakan berkhianat kepada suaminya saat istri itu menyebarkan aib suaminya. Apalagi aib dalam masalah-masalah yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Aib dalam masalah ranjang, aib dalam masalah rumah tangga, itu tidak boleh sama sekali, harus disimpan rapat. Jadi biasanya kalau kaum wanita itu punya teman curhat, biasanya kalau cerita ke temannya, aku mau cerita untuk meringankan beban yang ada di dalam dada. Ceritanya begini, tapi sebelum cerita tolong ya, jangan cerita ke siapa-siapa. Temennya bilang apa? Oke, gitu. Kemudian setelah itu didengarkan ceritanya, oke, sampai akhir, oh yaudah. Kemudian setelah itu temennya itu kumpul lagi sama temennya yang lain. Aku mau cerita ya, kasihan temanku itu. Temanku itu kasihan. Itu punya masalah. Masalahnya gimana toh Jeng gitu. Masalahnya gini Jeng. Bla 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 sampai akhir. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Oke. Terus seperti itu. Nanti yang ini bilang, kasihan banget itu temennya aku. Itu punya masalah gini. Masalahnya apa toh Jeng? Masalahnya gini bla 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 bla. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Akhirnya semua jagat raya ini tahu semua masalahnya. Hanya gara-gara satu orang ini. Jadi sekali lagi, masalah rumah tangga atau aib rumah tangga atau aib suami itu gak boleh keluar sampai ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Harus disimpan rapat-rapat. Istri itu pakaian bagi suami. Suami adalah pakaian bagi istri. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kalian adalah pakaian bagi kalian, kalian adalah pakaian bagi kalian. Suami adalah pakaian bagi istri, istri adalah pakaian bagi suami. Dikatakan pakaian karena menutupi aurat kita, menutupi kelemahan kita, menutupi cacat kita. Jadi sekali lagi, kita harus punya komitmen untuk saling menutupi aib dan kekurangan yang dimiliki oleh pasangan kita. Sekali lagi, maka kalau kita sampai menjelek-jelekkan pasangan kita, maka dikatakan berkhianat. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh istrinya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, mengatakan suami saya sudah gila, bikin kapal di tengah padang pasir. Maka dikatakan berkhianat. Karena Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa ini keluar dari kebiasaan orang Arab ngomong. Kalau dikatakan istri berkhianat itu artinya selingkuh. Tetapi bagi seorang nabi khianatnya bukan selingkuh. Karena kalau seorang nabi punya istri yang selingkuh, istri yang nggak benar, pasti nabinya adalah orang yang nggak benar. Karena at-thayyibuna lit-thayyibat, orang yang baik, laki yang baik untuk wanita yang baik. Wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Jadi nggak mungkin selingkuh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah contoh istrinya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Kemudian contoh lain adalah istrinya Nabi Lut alaihissalatu wassalam yang dia berkhianat. Berkhianatnya adalah dalam bentuk istrinya itu memberitahukan kepada kaumnya atas kedatangan tamunya Nabi Lut alaihissalatu wassalam yang sangat rupawan. Ada pelajaran penting yang bisa kita ambil di sini. Kaumnya Nabi Lut adalah kaum yang sangat menyukai perbuatan LGBT. Dan istrinya Nabi Lut bukanlah pelaku LGBT. Akan tetapi dia menjadi orang yang mendukung LGBT. Bayangkan, orang yang tidak melakukan sesuatu
dari sebuah kemungkaran, tetapi dia termasuk orang yang mendukung perbuatan itu walaupun tidak melakukannya, maka dia dihukumi sebagaimana orang yang melakukannya. Maka dia dihukumi sebagai orang yang serupa dengan mereka. Lihatlah bagaimana istrinya Nabi Lut alaihissalatu wassalam saat dia memberitahukan kedatangan seorang tamu yang sangat rupawan, tamunya Nabi Lut alaihissalatu wassalam. Dan ini merupakan salah satu pengkhianatan, bentuk pengkhianatan seorang istri kepada suaminya. Ketika tidak bisa menjaga rahasia yang seharusnya disimpan rapat-rapat oleh seorang istri.